Sejarah pemberontakan Kediri terhadap Singosari yang dipimpin oleh Jayakatwang. Pemberontakan ini adalah peristiwa penting yang menandai berakhirnya kerajaan Singosari dan menjadi awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Pergantian kekuasaan dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara seringkali diwarnai oleh intrik, pengkhianatan dan pemberontakan berdarah. Salah satu episode paling menentukan dan dramatis adalah konflik antara kerajaan Kediri dan kerajaan Singosari pada akhir abad ke-13 Masehi. Pertikaian ini bukan sekedar perebutan tahta, melainkan cerminan dari dendam sejarah yang berakar pada masa lalu, ketika Ken Angrok mendirikan Singosari dengan menaklukkan dan membunuh Raja Kediri terakhir, Kertajaya. Benih-benih permusuhan yang ditaburkan pada pendirian Singosari inilah pada akhirnya meledak menjadi konflik yang mengguncang stabilitas Jawa. Jauh sebelum peristiwa penyerbuan itu, kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara tengah mencapai puncak kejayaannya. Kertanegara dikenal sebagai raja yang ambisius dan visioner, bertekad menyatukan Nusantara melalui ekspansi politik dan militer, terkenal melalui ekspedisi Pamalayu ke Melayu. Fokusnya yang kuat pada urusan luar Jawa dan obsesinya terhadap konsep Cakrawala Mandala atau penyatuan wilayah membuat pengawasan terhadap wilayah domestik, terutama wilayah bekas kekuasaan Kediri, menjadi longgar. Kondisi inilah yang secara tidak sengaja membuka peluang emas bagi pihak-pihak yang menyimpan bara perlawanan. Di sisi lain, muncul seorang tokoh penting dari Kediri, yaitu Jayakatwang, yang menjabat sebagai bupati atau adipati di gelang-gelang. Jayakatwang adalah keturunan langsung dari raja-raja Kediri kuno yang telah digulingkan oleh Ken Angrok. Ia mewarisi bukan hanya garis darah, tetapi juga api dendam dan kerinduan untuk mengembalikan kejayaan leluhurnya. Statusnya yang berada di wilayah inti Jawa, namun di bawah bayang-bayang kekuasaan Singosari, memungkinkannya untuk diam-diam menyusun kekuatan tanpa terdeteksi oleh intelijen pusat yang sibuk dengan urusan luar negeri. Peluang yang dicari Jayakatwang akhirnya datang ketika Kertanegara semakin asik dengan rencana ekspansinya. Dengan sebagian besar pasukan utama Singosari dikerahkan ke luar Jawa atau ditempatkan jauh dari ibu kota, pertahanan pusat menjadi rapuh. Jayakatwang dengan cerdik menggunakan strategi tipuan, mengirimkan pasukan kecil untuk mengalihkan perhatian Kertanegara dari serangan utamanya. Kepercayaan diri Kertanegara yang berlebihan dan penyepelean ancaman domestik menjadi kelemahan fatal yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh sang adipati Kediri yang licik. Maka pada tahun 1292 Masehi, momen krusial sejarah Jawa pun terjadi. Pemberontakan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang meluncurkan serangan mendadak dan mematikan ke ibu kota Singosari. Serangan ini tidak hanya berhasil menumbangkan Kertanegara, raja terakhir dan terkuat Singosari, tetapi juga secara efektif mengakhiri riwayat kerajaan Singosari secara keseluruhan. Kemenangan ini menandai restorasi singkat kekuasaan Kediri, namun dampaknya jauh lebih besar. Peristiwa ini membuka jalan bagi lahirnya tokoh baru, Raden Wijaya, yang kelak akan mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa, Majapahit. Pemberontakan Kediri ke Singosari oleh karenanya bukan sekedar penutup sebuah babak, melainkan gerbang pembuka bagi era keemasan baru di Nusantara. Latar belakang akar pemusuhan, warisan sejarah dan dendam turun-temurun. Sebelum Singosari berdiri, Kediri atau Kadiri adalah kerajaan yang sangat berkuasa di Jawa Timur di bawah Wangsa Isyana. Pada tahun 1222, Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel, cikal bakal Singosari, memberontak dan mengalahkan Kertajaya, raja Kediri terakhir, dalam pertempuran Ganter. Kekalahan ini membuat Kediri menjadi wilayah bawahan vasal Singosari. Status inilah yang memicu dendam turun-temurun dari keluarga kerajaan Kediri terhadap penguasa Singosari. Kekosongan kekuatan militer Singosari. Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari, menjalankan politik ekspansif yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu 1275 untuk memperkuat pengaruhnya di Sumatera dan menahan ekspansi kekaisaran Mongol. Dalam hal ini dipimpin oleh Kubilai Khan.
Ekspedisi ini memerlukan sumber daya militer yang sangat besar, sehingga menyebabkan pertahanan ibu kota Singosari di Kota Batu menjadi lemah. Kertanegara mengirim sebagian besar pasukan andalannya keluar Jawa. Sikap Kertanegara yang dianggap menyimpang. Kertanegara adalah penganut Tantrayana, aliran dalam Buddha. Dalam menjalankan ritualnya, ia dianggap telah melanggar norma sosial seperti minum minuman keras dan melakukan tindakan yang dianggap tidak senonoh. Hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk mendapatkan dukungan dari kalangan Brahmana atau pendeta dan masyarakat yang konservatif. Ambisi Jayakatwang. Jayakatwang yang adalah seorang bangsawan dari Wangsa Kediri Lama dan penguasa bawahan di Gelang-Gelang sekitar Madiun sekarang, melihat kelemahan Kertanegara sebagai kesempatan emas untuk memulihkan kejayaan kerajaan Kediri dan melepaskan diri dari kekuasaan Singosari. Tokoh-tokoh kunci Jayakatwang, penguasa Kediri, tokoh sentral pemberontakan. Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, komandan pasukan Singosari yang selamat dan nantinya akan mendirikan Majapahit. Arya Wiraraja, penasehat berpengaruh dari Madura yang membelot ke pihak Jayakatwang dan kemudian membantu Raden Wijaya. Jalannya pemberontakan pada tahun 1292. Pemberontakan direncanakan dengan sangat cerdik oleh Jayakatwang dengan nasihat dari Arya Wiraraja. Strateginya adalah menyerang dari dua arah untuk mengecoh pertahanan Singosari. Serangan pengecoh. Pasukan kecil Kediri yang dipimpin oleh Jenderal Kebo Mundarang menyerang ibu kota Singosari dari utara. Serangan ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memancing pasukan Singosari keluar. Serangan utama. Sementara pasukan Singosari sibuk menghadapi serangan dari utara, Jayakatwang memimpin pasukan inti Kediri melalui jalur selatan yang lebih sepi. Pasukan ini menyerang ibu kota Singosari secara tiba-tiba dari arah yang tidak diduga. Kekalahan dan kematian Kertanegara. Strategi ini berhasil sempurna. Istana kerajaan Singosari jatuh dengan cepat. Raja Kertanegara tewas dalam serangan ini di istananya, menandai berakhirnya kerajaan Singosari pada tahun 1292. Dampak dan akibat. Kembangkitan kembali Kediri. Jayakatwang berhasil mendirikan kembali kerajaan Kediri dan memindahkan ibu kotanya kembali ke kota Kediri. Pelarian dan kelicikan Raden Wijaya. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dari kehancuran. Ia meminta suaka kepada Jayakatwang atas nasihat Arya Wiraraja yang kini membantunya. Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya dan memberinya sebidang tanah di desa Tarik dekat Mojokerto sekarang untuk dibuka menjadi pemukiman. Kedatangan pasukan Mongol dan pendirian Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Mongol Kubilai Khan tiba di Jawa dengan maksud menghukum Kertanegara yang telah menghina utusannya. Raden Wijaya melihat ini sebagai peluang. Ia berpura-pura bersekutu dengan Mongol untuk menghancurkan Kediri. Setelah pasukan Jayakatwang dikalahkan oleh gabungan pasukan Mongol dan Raden Wijaya, Raden Wijaya justru berbalik mengusir pasukan Mongol yang kelelahan dari Jawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang pada akhirnya akan menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Pemberontakan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang bukan sekedar pemberontakan biasa, melainkan sebuah upaya rekonstruksi politik untuk mengembalikan kekuasaan dinasti lama. Namun kemenangan Jayakatwang hanya berlangsung singkat. Kehancuran Singosari justru membuka jalan bagi kelahiran sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dan legendaris, Majapahit, yang didirikan oleh Raden Wijaya, seorang pangeran Singosari yang selamat. Peristiwa ini menunjukkan betapa dinamika kekuasaan di Jawa kuno penuh dengan intrik, balas dendam, dan perubahan nasib yang dramatis. Singkatnya, pemberontakan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi adalah klimaks dari dendam sejarah dan kegagalan strategis Singosari. Kejadian ini secara brutal mengakhiri kekuasaan Raja Kertanegara dan Kerajaan Singosari, sebuah entitas politik yang ambisius namun rentan di tengah kesibukan ekspansi luar negerinya. Kemenangan Jayakatwang memang berhasil merestorasi kembali kerajaan Kediri untuk sementara waktu.
Namun kemenangan ini hanya berlangsung sesaat. Dampak sesungguhnya dari peristiwa berdarah ini adalah terciptanya vakum kekuasaan dan kekacauan politik yang luas di Jawa Timur. Kehancuran ini yang didorong oleh hasrat balas dendam masa lalu justru menjadi prasyarat bagi munculnya era baru yang jauh lebih gemilang. Oleh karena itu, meskipun pemberontakan ini seringkali dilihat sebagai upaya restorasi oleh keturunan Kediri, peran historisnya jauh lebih penting. Ia berfungsi sebagai jembatan penting menuju pembentukan Majapahit. Dari puing-puing kekalahan Singosari dan kekacauan pasca pemberontakan, muncul sosok cerdas Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang dengan memanfaatkan situasi politik yang kacau dan bantuan dari Mongol, berhasil menghancurkan Jayakatwang dan mendirikan dinasti baru. Pemberontakan Kediri bukan hanya penutup babak Singosari, tetapi merupakan titik balik krusial yang menata ulang peta kekuasaan di Nusantara, yang puncaknya diwujudkan melalui kelahiran kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa, Majapahit.